Ya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan satukan hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, sungguh amat baik dan teramat baik. Terimalah sembah dan hormat kami, dan biarkan kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau yang percaya bersama-sama, ku mau cinta, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Bapak Ibu Saudara miliar berkasih memuji Tuhan. Haleluya.
percaya pada malam hari ini bukan secara kebetulan engkau ikuti pada malam hari ini, tetapi percayalah di saat engkau menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus, akan hadir di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan memberikan pertolongannya yang ajaib itu, yang dapat memikat hati kita semua yang ada di sini. Sama-sama percaya, bersama-sama katakan, ku percaya kau Tuhan. Haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya.
berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari yang percaya bersama-sama katakan berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Yesus ada, Kau setia. Katakan dalam lembah sekali, dalam lembah gelap Yesus ada, Kau setia. Sekali lagi bersama-sama, dalam lembah gelap Yesus ada, Engkau setia. Yang percaya berikan tepuk tangan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada Pak David. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa bertemu kembali. Meskipun dalam ibadah online, tapi biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala kondisi. Kita sudah masuk di minggu yang ketiga, di bulan yang ke-10 ini. Saya percaya biarlah anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala kondisi. Bapak Ibu, malam hari ini saya terbeban menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang harapan. Nah, ini menjadi perenungan buat kita malam hari ini, yaitu harapan yang tidak gagal. Karena di bulan yang ke-10 ini ada beberapa orang yang sempat bertanya kepada saya karena merasa kondisinya tidak makin baik dan mereka berkata kadang-kadang harapannya itu di dalam Tuhan sudah musnah. Saya mau katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, harapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah gagal.
semua harapan kita itu senantiasa diperhitungkan Tuhan satu persatu. Dan malam hari ini, ayo izinkan biar Roh Kudus menyingkapkan sedikit firman Tuhan malam hari ini supaya kita semua mengikut Tuhan sekian waktu, sekian lama, kita semua biarlah dicelikkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Harapan kita di dalam Tuhan tidak ada yang gagal. Kita lihat satu ayat di Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata demikian dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa setiap pengharapan kita itu dikatakan seperti sauh yang kuat. Kalau kita tahu sauh itu adalah jangkar, Bapak Ibu ya. Kita penting ketika orang menyeberang laut harus melewati kapal dan kapal selalu ada jangkar. Dan ketika berlayar, ada banyak gelombang tantangan dalam kehidupannya, kapal itu harus melemparkan jangkar itu sampai ke dasar laut sehingga kapalnya tidak terombang-ambing oleh gelombang laut yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, perlu kita renungkan malam hari ini. Karena saya ketemu orang-orang yang ada dalam fase-fase yang tanda petik itu adalah gelombang-gelombang masalah kehidupan yang membuat dia itu tidak bisa maksimal lagi di dalam Tuhan. Gelombang itu adalah namanya ketika dia kerja, dia akhirnya mendapatkan PHK, pemutusan hubungan kerja. Ini dikatakan seperti badai, gelombang yang besar, Bapak Ibu ya. Demikian juga mungkin di dalam bisnis kita masing-masing, kita mengalami sebuah kerugian yang besar. Akhirnya kita bangkrut, akhirnya kita hancur ketika ada dalam pekerjaan dan harus masuk dalam pekerjaan yang baru. Ini adalah gelombang yang menimpa kapal kehidupan kita. Mungkin juga gelombang itu namanya penyakit. Penyakit yang tidak ada obatnya, saudaraku ya. Yang kita katakan itu semua adalah gelombang-gelombang kehidupan. Nah, pengharapan kita sekali lagi harus sampai ke dasar laut yang kuat. Maka kapal kehidupan itu tidak akan hancur. Tuhan ingatkan kita malam hari ini supaya kita selalu senantiasa punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini coba Anda nanti kalau search di Google, Anda cari ada seorang pria bernama Viktor E. Frankl. Beliau ini siapa kalau Anda pelajari? Dia adalah seorang psikolog, dia adalah seorang ilmuwan, orang Austria, saudaraku ya. Nah, ketika pada zaman Nazi, pada zaman Jerman pada saat itu, dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara yang luar biasa kerasnya. Kenapa? Karena penjara itu sehari harus kerja 12 jam, tidak boleh berhenti. Nah, dan Bapak Ibu tahu di penjara itu, kalau panas, panasnya luar biasa. Tapi kalau dingin, dinginnya luar biasa. Sampai minus 17 derajat. Jadi orang banyak yang tidak tahan menghadapi tantangan alam, tantangan kehidupan. Sehingga ketika ada di penjara itu, banyak orang yang meninggal dunia. Hari ini
2, besok 5, besok lusa 10, saudaraku ya. Jadi setiap hari selalu ada yang mati. Tidak ada yang tidak mati. Kenapa? Karena begitu besar tantangan kehidupan. Sampai 3 tahun Victor ini di penjara dan beliau akhirnya dikeluarkan dari penjara. Dan Anda tahu ada ratusan orang yang masuk di penjara itu dan hanya 5 orang yang hidup dan salah satunya adalah Viktor Franklin ini. Bapak Ibu wartawan semua bertanya kepada Pak Victor, kira-kira apa sih Pak Victor yang membuat Anda itu bisa bertahan hidup di penjara Nazi Jerman yang begitu berat? Jawab Pak Victor seperti ini. Saya pegang 2 hal, dia bilang gitu. Yang 2 benda, yang pertama adalah Alkitab. Dan saya tidak pernah bosan-bosan membaca kitab Mazmur. Makanya saya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Terus wartawan tanya, lah yang kedua benda apa? Nah yang kedua benda itu adalah foto istri saya. Istri saya selalu saya taruh di dompet. Ketika putus asa, ketika semua harapan saya habis, saya ngomong dengan foto saya, foto istri saya, dan dia berkata, "My dear, sayangku, besok kita akan ketemu." Saudara ya. Padahal besok dia masih ada di penjara. Besok dia ngomong lagi seperti itu. Bangun tidur, kerja, makan dibatasi. Dalam kondisi yang berat, Victor kembali melihat, membaca kitab Mazmur, dan kemudian berkata kepada foto istrinya, "Sayangku, besok kita ketemu." Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai 3 tahun, akhirnya Victor ini dikeluarkan. Dan Anda tahu, akhirnya Victor boleh ketemu dengan keluarganya, karena jawabnya cuma satu. Victor ini punya pengharapan untuk hidup. Bapak Ibu, kita semua di tempat ini, gelombang kehidupan kita beraneka ragam. Ya, ada masalah keuangan, kesehatan, rumah tangga, keluarga. Oh, pokoknya mau macam-macam. Saya mau katakan sekali lagi, apapun kondisimu, jangan kehilangan harapan. Jadi kembali saya ulang, harapan itu seperti jangkar yang kuat. Makanya kapal itu tidak akan tenggelam. Artinya tubuh kita, hidup kita, kapal kehidupan kita ini tidak akan tenggelam. Sebesar apapun gelombang yang menerpa hidup kita akan tetap kuat di dalam Tuhan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini orang-orang banyak yang tanya, kira-kira harapan seperti apa sih Pak? Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu ya, tentang harapan yang tidak gagal. Bagaimana supaya harapan kita semua tidak gagal? Nah, yang pertama yang perlu kita renungkan, harapan itu harus dilabuhkan atau diletakkan pada Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, jatuhnya sebuah jangkar itu bukan cuma ada di lumpur yang bisa goyang, tapi harus ada di batu yang dalam. Harus dilabuhkan di tempat yang tepat. Demikian juga kapal kehidupan kita. Labuhkan semuanya itu kepada Yesus. Makanya tadi ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, artinya pemula, saudaraku ya, bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, perlu saya sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa Yesus menjadi imam besar. Kalau Anda pelajari di Perjanjian Lama, di firman Tuhan itu disebutkan ada Imam Harun.
Imam Harun ini sudah cukup bagus, tetapi akhirnya mati dan tidak ada lagi yang bangkit, saudaraku ya, dari keturunan Imam Harun. Kemudian imam-imam yang besar diganti semua, saudaraku ya. Selain Harun diganti semua, dan semua itu dipilih dari suku Lewi. Dan Yesus itu bukan dari suku Lewi. Makanya Yesus melewati yang namanya Imam Melkisedek. Kenapa? Dia jauh lebih tinggi posisinya, tidak tergantikan sampai hari ini. Kenapa? Semua imam besar diganti kalau mati. Lah Yesus itu mati, tapi di hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan setiap tantangan kehidupan, sehingga kita semua di tempat ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, sudah masuk di belakang tabir, jangkar kehidupan kita sudah ada di dalam Tuhan. Maka jangkar kehidupan kita tidak akan tenggelam. Bapak Ibu, malam hari ini saya tanya kepada Anda, kira-kira apa sih harapanmu? Banyak orang berharap kalau uangnya banyak. Saya ini ketemu orang yang uangnya itu banyak sekali, miliaran, saudaraku ya. Tetapi tiba-tiba dalam kurun waktu 2-3 tahun uangnya bisa langsung habis. Jadi sekali lagi semua harapan yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, apa sih yang saudara labuhkan dalam apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Mungkin saudara berharap punya jabatan yang tinggi, tapi jabatan itu pun juga ada batasnya. Mungkin Anda punya kenalan orang-orang tertentu yang punya fasilitas tinggi, itu pun juga ada batas waktunya. Mungkin juga Anda itu berharap kepada diri Anda sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ulang, labuhkanlah, tambatkanlah kepada Yesus yang tidak berubah. Yesus yang dari dulu sampai sekarang janjinya ya dan amin. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Janjinya, pertolongannya tidak berubah. Ini yang perlu kita renungkan. Hal yang kedua apa? Supaya harapan kita itu tidak gagal, Bapak Ibu. Kita perlu renungkan ini. Yang kedua, bagaimana harapan supaya tidak gagal? Kita harapanku harus perlu yang namanya iman. Mungkin semua sudah jelas ayat ini. Iman dikatakan adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow. Kitab Ibrani ini mengungkapkan dengan jelas. Dari tadi kita ini bahas kitab Ibrani saja, Bapak Ibu. Ada orang sekali lagi, harapannya itu macam-macam. Kembali saya ulang, dasarnya itu apa? Kita berharap setelah penggantian pemimpin di Indonesia, ini penggantian presiden, kita berharap tahun depan lebih baik. Kita berharap keuangan kita lebih baik, ekonomi lebih baik, itu memang normal. Tapi kembali saya tanya, semua itu jangan cuman angan-angan kosong. Anda harus punya dasar. Dan dasarnya itu adalah apa? Iman. Pondasinya itu adalah iman. Semua yang kita harapkan itu akan jadi sia-sia kalau kita tidak punya iman. Kondisi kita ekonomi yang tidak baik. Sekarang ini banyak sekali orang susah.
Banyak sekali orang menderita. Banyak sekali orang ada dalam fase kekeringan. Semua bisnis itu sekarang lagi lesu, saudaraku ya. Banyak orang berharap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Tapi kembali saya katakan buat saudara, dasar kita ini harus apa? Pondasi kita ini harus iman. Jadi harapan kita tidak boleh kosong. Harapan kita harus punya yang namanya pondasi, yang namanya dasar. Dan dasar itu adalah iman. Iman akan apa? Iman akan janjinya Tuhan. Yang percaya tulis di kolom chat, amin, saudaraku ya. Kita beriman kepada apa? Kepada janji Tuhan. Yaitu apa? Tentang ekonomi kita lebih baik. Kita berharap kebutuhan-kebutuhan kita semuanya tersedia. Segala yang kita doakan semuanya selesai, saudaraku ya. Kembali dasarnya adalah iman kita. Iman akan apa? Iman akan janji-janji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, tiap pagi saya selalu ucapkan dari mulut saya. Saya selalu berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Nyata seperti kekayaan Kristus dalam hidupku. Filipi 4 ayat 19. Jadi itu kata-kata itu saya ucapkan masuk di pikiran saya, masuk di hati saya, masuk di iman saya, masuk di roh saya, dan akhirnya saya tahu dari pagi saya sudah ucapkan, maka sehari itu saya tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Karena apa yang saya ucapkan, apa yang saya imani, apa yang menjadi dasar saya, yaitu janji firman Tuhan itu ketika saya ucapkan, itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu kembali, apa sih yang saudara harapkan? Dasar iman kita itu apa? Ayo tiap pagi itu ucapkan, Allah akan memenuhi segala kebutuhanku. Anak-anak muda, ayo Anda rindu sukses diberkati, masa depan Anda luar biasa. Dasarnya apa? Dasarnya harus iman kita kepada Tuhan. Allah punya rancangan hari depan yang penuh keberhasilan. Itu harus ada dalam hidupmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah golden age, orang bilang 50 tahun ke atas. Punya harapan apa kita di masa tua kita? Saya ketemu orang-orang tua, saudaraku ya. Rumahnya mewah, hartanya melimpah, tapi hidupnya kesepian. Rumahnya gede, ada kolam renang, tidak ada yang renang. Sing renang cuman kodok, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang sekali lagi hidupnya ada dalam penyesalan. Saya rindu nanti di masa tua saya bisa nikmati hidup, saudaraku ya. Saya bisa melihat sunset, matahari terbenam, saya bisa melihat, menikmati hidup. Tapi kembali, saya harus punya dasar, yaitu apa? Iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara saya sampai rambut saya memutih, Tuhan tetap menggendong saya. Itu iman saya. Itu harus saya ucapkan setiap hari. Meskipun rambut kita ini jadi putih, kemudian kita semir hitam, Tuhan tetap tahu aslinya kita ini putih, saudaraku ya. Jadi kembali saya ulang, jangan harapan kita kosong. Dasarnya itu apa? Kebanyakan kita tidak terjadi karena kita tidak punya dasar. Iman kita kembali harus kepada firman Tuhan. Percaya bahwa setiap keadaan kita akan diubahkan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Yang ketiga, waktunya terus berjalan lebih cepat. Bagaimana harapan kita supaya tidak gagal? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Harapan itu
perlu poin yang ketiga, yang namanya kesabaran. Loh Pak, kok enak ngomong gitu? Ayatnya di mana? Ada ayatnya Bapak Ibu. Ibrani lagi. Kita baca di kitab Ibrani. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Wah. Jadi klop sekali lagi Bapak Ibu. Harapan kita ini perlu yang namanya satu kata, yang namanya kesabaran. Jadi selain iman, Anda itu harus punya kaki yang kedua, yaitu kesabaran. Jadi iman dan kesabaran harus seperti dua kaki yang berjalan seimbang. Tidak boleh iman maju lebih dulu, kesabaran maju lebih dulu, tidak bisa. Tetapi harus berjalan bersama-sama. Kalau Anda baca di surat Ibrani tadi, di pasal yang ke-6, itu bicara tentang Abraham. Abraham dipanggil keluar oleh Bapa, oleh Allah. Abraham, Tuhan katakan, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Abraham mantuk-mantuk, ya Tuhan, aku percaya. Apakah besok istrinya langsung hamil? Oh, enggak, Bapak Ibu. Anda akan kaget menunggu Abraham. Tidak langsung jadi yang namanya mujizat Tuhan. Dia harus nunggu berapa? 25 tahun. Harapan kita bila kita sudah punya iman dan kesabaran, Anda harus tahu Tuhan punya waktu menolong kita. Makanya ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, jadi saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu punya timing buat hidup kita. Nanti orang yang lama tidak ketemu jodoh, sudah kepala 3,5, bingung, stres, saudaraku ya. Kemudian ngambil keputusan sama Tuhan. Tuhan, saya datang ke rumahmu, saya datang ke gereja. Nanti orang yang pertama kali masuk ke gereja itu adalah jodoh saya. Waduh, ngambil keputusan sendiri, saudaraku ya. Akhirnya nggak ketemu tulang rusuk. Yang ketemu tulang babi, Bapak Ibu ya. Berhati-hatilah. Percaya Tuhan sih percaya, tapi kembali saya mau katakan, ingatlah ada waktunya Tuhan. Kita tidak boleh stres. Kenapa? Kalau kita nunggu waktunya Tuhan, percayalah ketika kita sedang ada dalam penantian, Tuhan minta supaya kita ini bersyukur. Sebab apa? Ketika kita bersyukur, kita ini akan cepat dapat. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita protes sama Tuhan, justru tambah diperlama oleh Tuhan. Lihatan Israel. Ngomel-ngomel terus sama Tuhan. Minggu ini ngomel, minggu depan ngomel. Dibiarno sama Tuhan. Berapa lama? 40 tahun. Ada di padang gurun. Kenapa? Karena orang Israel tidak pernah bersyukur. Malam hari ini Bapak Ibu, ayo kenapa kembali harapan kita ini jadi gagal karena kita ini kurang bersyukur, karena kita ini tidak menempatkan waktu Tuhan yang terbaik. Ayo sabar. Tuhan yakin setiap kita yang ada di tempat ini ketika dengar firman Tuhan, Anda terus mengucap syukur kepada Tuhan, hidupmu akan melihat bahwa janji Tuhan, harapan kita tidak akan gagal di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, harapan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Lah ini permisi ngomong.
kadang harapan kita ini nggak seperti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang tidak, Tuhan bilang no. Tapi kita paksa terus, kita terabas terus. Akhirnya kita yang hancur. Sehingga harapan itu tidak jadi sebuah kenyataan. Ayat terakhir, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, malam hari ini kenapa harapan kita gagal? Karena sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, harapan kita mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Loh, nggak sesuai dengan kehendak Allah, contohnya apa, Pak? Kita minta berkat melimpah. Akhirnya kita beli mobil, kita beli rumah, kita pamer kepada teman-teman bahwa aku ini loh orang yang kaya, aku orang yang hebat. Loh ini loh saya mau katakan buat saudara, memuaskan hawa nafsumu. Malam hari ini ambil sebuah keputusan. Tuhan, aku rindu diberkati. Nanti kalau aku sukses, aku mau bantu pekerjaan Tuhan. Aku mau bantu apa yang menjadi kebutuhan PD Harvest Blessing. Aku mau bantu orang-orang miskin. Aku mau bantu teman-teman yang tidak mampu. Saya mau katakan buat saudara, ini pasti ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak memuaskan hawa nafsumu. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan Tuhan, gimana caranya supaya kita tahu sesuai dengan kehendak Tuhan? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Jangan cuma kita suka dinubuatin saja, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Permisi bicara, ada beberapa hamba Tuhan, ketika bernubuat, dia tidak sesuai Alkitabiah. Dia cuma sesuai dengan nalarnya dia tidak sesuai dengan Alkitabiah. Saya mau katakan buat saudara, berhati-hatilah. Banyak orang senang dinubuatin, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Ini akan membawa kita kepada kesesatan. Baca firman Tuhan. Harapanmu akan apa? Segaris dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Maka percaya di situ harapan kita tidak gagal. Sekali lagi, tulis di kolom di chat. Harapanku tidak akan gagal. Kembali saya ulang. Harapanku tidak akan gagal. Gimana harapan kita supaya tidak gagal? 4 kunci tadi pakai dalam hidup kita. Terkadang sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita untuk sebuah permintaan. Kita perlu sekali lagi persiapan. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini belum siap menerima. Kita akhirnya jadi berubah. Saya ketemu orang yang OKB, orang kaya baru. Waduh, baru saja kaya, hidup dalam masa COVID, dia diberkati, kemudian dia melimpah. Waduh, jalannya sudah beda. Tidak pernah ngelihat tunduk kepala. Jalannya ke atas, saudaraku ya. Lihat ke atas. Orang Jawa bilang, dangak ke atas. Sombongnya luar biasa. Makanya Tuhan kadang-kadang tidak berikan kepada kita karena kita belum siap. Makanya malam hari ini, yakin gimana harapanmu supaya tidak gagal? Harus dilabuhkan. Nempel kepada Yesus. Kalau nempel kepada Yesus, kita tidak mungkin salah. Sebab pertolongan kita kepada Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Dan yang kedua, harapanmu perlu iman. Dasarnya, pondasinya itu iman. Iman kepada apa? Iman kepada janjinya Tuhan.
Apa yang ditulis di firman Tuhan, semua itu adalah janji Tuhan. Bacaan firman Tuhan. Maka ketika engkau ucapkan hari lepas hari, hidupmu akan kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, harapan kita perlu kesabaran. Anda harus bersabar, Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus percaya Tuhan itu punya waktu. Dan waktu Tuhan pasti tepat dan tidak pernah meleset. Bagian kita adalah apa? Bersyukur. Menunggu waktu nih Tuhan, ojo ngomel. Ojo protes. Ojo komplain. Ayo malam hari ini bersyukurlah. Tuhan, meskipun doaku belum selesai, aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Aku tetap bersyukur. Mungkin dalam keadaan seperti ini, aku tetap yakin Engkau memelihara aku. Dalam ucapan syukur itu, setiap hari Tuhan akan dengar dan lihat harapanmu tidak akan gagal di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, harapan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sebab kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita ini akan jadi pribadi yang tidak sesuai seperti Kristus. Kita diberkati jadi berkat, kita disembuhkan jadi saksi bagi orang lain, supaya orang melihat kita, Kristus dipermuliakan. Orang melihat saudara, Tuhan dipermuliakan. Saya yakin semua yang ikut Zoom malam hari ini, harapanmu tidak gagal. Saya berdoa kita semua di tempat ini pasti diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu lagu, Pak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Siapa kira? Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau ucapkan Tuhan melalui Pak David Tuhan. Firman yang untuk menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan karena iman kami dapat bertahan dan kami terus maju Tuhan. Semua apapun yang kami inginkan Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau akan limpahkan kepada PD Harvest Blessing ini Tuhan. Orang yang masuk ke PD Harvest Blessing, pulangnya akan berbeda Tuhan, karena akan membawa berkat spesial-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, dengan iman kami percaya Tuhan, kami akan diberkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Pak David Tuhan, tahirkan apa yang dia katakan Tuhan. Aku percaya makin hari dia makin bertambah hikmat-Mu Tuhan. Terus naik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati anak cucu menantunya Tuhan.
Biar apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Natal ini Tuhan. Kiranya Tuhan kirim orang-orang yang rindu ingin merayakan hari Natal bersama keluarga maupun bersama teman-teman Tuhan. Dan mereka mau membawa jiwa-jiwa baru ke PD Harvest Blessing Tuhan. Biarkan PD Harvest Blessing menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, juga biaya-biaya yang kami butuhkan Tuhan, Kau siapkan semuanya, Kau lancarkan Tuhan. Juga suasana surgawi ada di PD Harvest Blessing Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua apapun yang dibutuhkannya semua tercukupi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong PD Harvest Blessing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati pekerja-pekerjanya juga Tuhan. Kau limpah-limpahkan berkat spesial-Mu Tuhan. Dan tambahkan jiwa-jiwa baru di hari Rebo Tuhan. Agar PD Harvest Blessing akan menjadi terang dalam nama Yesus. Dan akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semakin hari semakin heran dan dahsyat Tuhan, karena kekuasaan-Mu yang sangat luar biasa melimpahi PD Harvest Blessing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan. Kiranya biarkan dengan presiden yang terbaru ini Tuhan akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan juga Tuhan Engkau akan menjamah mereka semuanya takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan, semuanya damai sejahtera akan ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Tolong, siapa? Ya, Bapak Ibu, pengumuman Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami Tuhan Besar terjadi di tahun 2024. Ibadah Raya Rabu 23 Oktober jam 7 bersama Ibu Gonang Demo Permai Timur 12 nomor 4. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru bisa dimuridkan bersama kami. Doa malam online Senin tanggal 28 jam 7 malam bersama Pastor Andreas Purnomo. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rabu 11 Desember jam 6 sore, saudaraku, tempat di restoran Jang Beles, Lontar. Tiket 200.000 per orang, pesan dengan Ibu Gembala Buleli. Segera membeli tiket. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L. David Limanto, AC 1030 565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda nanti bisa stay di Zoom. Anda yang tidak bisa didoakan, Anda bisa live dari Zoom. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus. Kiranya malam hari ini menjadikan harapan-harapanmu tidak ada yang gagal. Harapanmu akan terpenuhi meskipun di tahun ini yang tinggal beberapa bulan, 2 bulan ke depan. Tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini akan melihat cahaya dan kemuliaan Tuhan tinggal atas hidup kami. Setiap tangan yang terangkat, biarlah sakitmu disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ngalamin masalah dibukakan jalan, hidupmu akan luar biasa di dalam Tuhan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.